Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita masih dalam kitab atau bab Al-Karam wal Jud dari kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kedermawaan dan kemuliaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membaca beberapa hadis dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-552. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau hadis 553. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'tah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu atas nama Islam kecuali beliau berikan. Walaqad ja'ahu rajulun, pernah bahkan beliau didatangi oleh seorang, fa'atahu ghanaman baina jabalain, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang ini emas atau kambing antara dua gunung. Artinya kambing yang banyak sampai ditaruh di kandangnya antara gunung ke gunung. Fama yalbath illa yasiran. Baik. Faraja' ila qaumih, lalu orang ini pun kembali kepada kaumnya. Faqal, dan dia berkata, ya qaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad memberikan dengan pemberian yang tidak pernah takut kemiskinan. Jadi semestinya kalau ada darah Nabi SAW di dalam tubuh seorang dermawan, bukan minta, bukan berharap, bukan mengemis, bukan
bukan menjual harga diri, tetapi memberi. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Kata Anas bin Malik, sampai terkadang orang tidak ada motivasi untuk masuk Islam kecuali dunia yang diharapkan. Fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-Islam ahabba ilaihi min ad-dunya. Namun dia tidak lama kemudian akhirnya Islam menjadi lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini barakallahu fikum, yang pertama menunjukkan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-karam wal jud, dermawan dan mulia hatinya. Al-karam, beliau sallallahu alaihi wasallam di antara akhlaknya la yamna'u as-sa'il. Beliau tidak pernah tidak memberikan pada saat ada yang meminta kepada beliau. Itu di antara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam hadis ini barakallahu fikum pentingnya dakwah dengan harta. Dan ini sekarang diambil alih oleh misionaris Nasara. Ya, mereka datang ke pedalaman-pedalaman dengan mobil, dengan membawa beras, membawa Indomie, membawa macam-macam. Itu yang mereka bawa, sehingga banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang murtad. Anehnya lagi, kadang-kadang giliran orang yang berlabel Islam datang pakai sorban, pakai ini, malah jual air, jual minyak wangi yang harganya 5.000 menjadi 50.000, air satu botol aqua, air berkah. Itu anehnya. Jadi terbalik dunia sekarang ini. Padahal semestinya itu adalah itu adalah kewajiban kita kaum muslimin. Dikumpulkan dari setiap masjid, kalau seandainya masjid kompak, setiap masjid diambil, dikumpulkan 1 bulan 200.000 aja, itu sudah bisa itu menolong menyelamatkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang miskin. Nah, diajak ke masjid, diajak taklim. Itulah akhlak Islam, berdakwah dengan harta. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan tiga-tiganya yang dia miliki. Beliau berdakwah dengan akhlak, beliau berdakwah dengan harta, beliau berdakwah dengan ilmu lisan, dengan ilmu. Nah, itu dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun Islam membutuhkan barakallahu fikum ekonomi, maka beliau memiliki menjalankan metode dakwah 3: dakwah dengan akhlak, dakwah dengan harta, dakwah dengan ilmu. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, terkadang orang masuk Islam niatnya supaya mendapatkan dunia, mendapatkan sesuatu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu enggak masalah bagi beliau. Dan tidak apa-apa. Nanti paling beberapa lama langsung tertanam Islam di dalam hatinya. Bahkan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Sampai bahkan diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis bahwa ada seorang kepala suku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpikir ini orang kesempatan, kepala suku ini. Ya, jadi dakwah itu perlu nyogok.
nyogok orang supaya masuk Islam, bukan supaya milih dia. Kalau gitu kan dia apa-apa. Bukan nyogok supaya milih dia, bukan nyogok supaya suaranya ke dia, nyogok supaya masuk Islam. Kamu nggak masuk Islam, daripada kamu seperti itu Kristen susah hidupnya, mending kamu masuk Islam. Ini saya kasih 1 juta. Mau nggak masuk Islam? Jadi 1 juta awalnya aja, atau selamanya nanti 1 juta tiap bulan. Pokoknya penting kamu masuk Islam. Nyogok. Tidak apa-apa kalau begitu. Kenapa? Bukan tujuan kita. Bukan tujuannya orang supaya ikut kita, supaya ngangkat kita, supaya milih kita, enggak. Supaya dia masuk Islam. Nah, nyogok preman. Kamu mau nggak sholat 5 waktu sehari semalam? Wow, sholat 5 waktu sehari semalam kamu sholat, ya, nggak ada masalah. Karena terkadang kita ini barakallahu fikum, kita ini hanya mengandalkan kadang-kadang mengedepankan emosi. Dan itu banyak saya alami di beberapa tempat. Sering saya keluar dakwah, sering curhatnya sama. Ini yang di depan masjid sering begini Ustaz, kalau kita taklim sering menyetel musik, sering ini sering. Itu ada di beberapa kejadian. Dan alhamdulillah di beberapa tempat pun ketika saya kasih solusi begitu, alhamdulillah jalan. Gampang solusinya apa? Suruh dia jadi marbot masjid. Dia kan butuh duit. Kalau orang kaya, orang sukses gak bakal ganggu orang. Orang kaya dia sibuk dengan hartanya sendiri. Ya bukan ini marbot masjid. Kalau dia nggak mau, anaknya ambil. Kalau anaknya nggak mau, pas taklim istrinya suruh masakin nasi bungkus. Bu, bikin nasi bungkus 100 porsi, 50 porsi. Untuk apa? Untuk jamaah yang taklim itu. Ntar mulutnya diam. Dan itu memang dipraktekkan banyak, alhamdulillah. Selain nasihatnya seperti itu dipraktekkan, nggak apa-apa. Bahkan ada di beberapa tempat begitu. Ustaz itu tadi yang tanya sama Ustaz, tahu kata itu yang sering kerokian waktu tadi. Kok bisa? Udah insaf, udah dia bisa suap nasi. Kok bisa? Ya sekarang anaknya jadi marbot masjid. Kalau taklim istrinya suruh bikin nasi bungkus. Kalau lagi pada tinggal yang gorengan, udah mau apa lagi? Jadi orang itu kadang-kadang kayak anak kecil cari perhatian. Anak kecil kan kadang-kadang bandel apa semua cari perhatian. Jadi jangan monoton dakwah itu selamanya otot, selamanya dengan kekerasan. Ya, dakwah itu kadang-kadang perlu dengan harta. Seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Datang kepala suku pada beliau manfaatkan kesempatan. Kasih sekian ratusan ekor kambing, ambil itu untuk kamu. Kembali kepada kaumnya, dia bikin pengumuman, wahai kaumku, ayo masuk Islam. Ternyata kita gak bakal miskin masuk Islam. Karena Muhammad Masya Allah memberikan kambing, memberikan harta, gak pernah mikir fakir. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sebatas mana ketika kita memberi orang itu, memberikan harta kita kepada orang, berpikir manfaat atau tidak. Kadang-kadang kita memberikan Jumat berkah, ditaruh di pinggir jalan, lewat asal orang ngambil, gak pernah sholat padahal. Tentunya akan lebih besar pahalanya kalau kita berikan kepada jamaah masjid yang sholat. Kenapa? Mereka ini tercukupi, anak mereka, istri mereka makan sarapan pagi itu. Orang lewat ngambil gak pernah sholat. Orang ngambil gak sholat, ambil gak sholat. Rasulullah SAW mengatakan, La ya'kul ta'amaka illa taqiyyun wa la tusahibu illa taqiyyan. Kamu hendaknya sebisa mungkin berusaha jangan sampai makananmu kamu berikan kecuali kepada orang yang bertakwa,
dan jangan bersahabat, jangan berteman kecuali kepada orang yang bertakwa, dengan orang yang bertakwa. Bukan berarti haram. Jangankan manusia, hewan aja kita dapat pahala. Fi kulli kabidin ratbatin ajr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberi makan hewan yang bernyawa itu dapat pahala. Tapi artinya kita dapat pahala dakwahnya di situ. Kita di situ dapat pahala dakwah. Mengajak orang ke masjid. Kenapa datang ke masjid? Wah, karena di sana ada nasi. Habis taklim lumayan dapat nasi bungkus. Paling enggak dapat ilmu, perut kenyang. Lumayan. Kan dapat pahala. Akhirnya orang besok-besok diajak semua temannya, yuk sarapan udah. Lumayan, daripada beli sarapan 5.000 udah ngaji sarapan. Lama-kelamaan musimnya nyerah. Kenapa? Masjidnya udah penuh. Tiap taklim. Jadi kalau mau ngasih, pikir seperti itu. Sehingga kita makanan itu bukan hanya sekedar kita pahala yang kita dapatkan dari makanan itu, tapi juga misi kita adalah dakwah. Orang ke masjid, masya Allah, akhirnya sholat. Orang akhirnya ke masjid yang tadinya cari sarapan, lama-kelamaan akhirnya mau sholat subuh, mau ngaji. Anak istrinya akhirnya lama-kelamaan sudah pokoknya yang gak sholat di masjid, gak kebagian sarapan, cari sarapan diri. Kan jadi ramai di masjid. Itu dakwah dengan harta. Ada lagi dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil hal? Kurang lebih dengan dakwah dengan akhlak tadi. Dakwah dengan keadaan. Ya, kita mencontohkan kepada orang karakter yang baik, perilaku yang baik. Nah, karena sebaik apapun kita di dunia ini, jangan pernah berpikir tidak akan pernah ada musuh. Sebaik apapun kita di dunia ini, jangan pernah berpikir orang bakal salut, bakal memuji dan menyanjung kita semua, nggak bakal. Nabi SAW nggak bisa. Tetap aja banyak musuhnya, apalagi kita. Maka ini barakallahu fikum salah satu metode dakwah yang diperhatikan, bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan akhlak. Ada satu kisah lagi, kisah Sumamah bin Utsal atau Utsal. Sumamah bin Utsal. Beliau ini adalah salah satu kepala suku di Taif. Yang kalau seandainya Rasulullah SAW dendam, mesti akan dibunuh karena ini orang pernah memandai kaumnya untuk melempari Rasulullah di Taif. Suatu saat dia hendak menunaikan umrah, melintasi seputar kota Madinah, dan kemudian akhirnya ditangkap oleh patroli Madinah. Dikira mata-mata, tangkap, diikat di masjid karena dulu belum ada penjara. Mulai ada penjara di zaman Umar bin Khattab. Tangkap, diikat di masjid, tiang masjid. Dalam kondisi patrolinya Rasulullah SAW, gak ada yang tahu siapa yang mereka tangkap. Keesokan hari sholat subuh, Rasulullah SAW kaget tuh ada tawanan. Begitu didekati ternyata Sumamah bin Utsal, kepala suku Taif. Orang besar ini yang kalian tangkap. Ini bukan orang kacangan, bukan orang receh, bukan orang sembarang ini. Kepala suku yang kalian tangkap ini. Ikat di masjid. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ahsinu ilaihi, perlakukan dia dengan baik. Diikat di masjid 3 hari. Dia melihat akhlaknya Islam, dia melihat perlakuan Rasulullah SAW, dia melihat kesabaran Rasul. Setiap hari Rasulullah keluar tanya, "Kaifa anta ya Sumamah?" Qala, "Kama tara, in taqtul dha jamin, in tun'im ala syakir." Bagaimana engkau wahai Sumamah? Dia menjawab, seperti yang kau lihat wahai Muhammad. Kalau kamu bunuh saya, ya saya pantas dibunuh karena sudah banyak berbuat jahat kepada Anda dan kepada sahabat Anda. In taqtul dha jamin, Anda mau membunuh saya, itu haknya Anda karena saya sudah terlalu banyak berdosa pada Anda dan pada sahabat Anda.
Intun'im ala syakir. Kalau kamu membebaskan saya, ya saya berterima kasih. Itu aja. Gak banyak ngeluh, ditinggal oleh Rasul. Besok pertanyaannya begitu, besok hari ketiga pertanyaannya begitu, jawabannya sama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atliqu thumama." Lepaskan ikatannya. Setelah dilepaskan ikatannya, keluar dari masjid, berangkat ke salah satu kebun kaum Ansar, mandi, kemudian setelah mandi beliau kembali ke masjid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia melihat dalam 3 hari bagaimana akhlak Islam, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan tawanan. Nah, sehingga yang namanya dakwah itu bukan hanya sekedar gelar S1, S2, bukan hanya sekedar hafal Quran, bukan hanya sekedar bisa baca kitab gundul, bukan hanya sekedar bisa berpidato, bisa berorasi di hadapan orang, bukan hanya sekedar bagaimana orang supaya ikut kita, enggak. Yang namanya dakwah, barakallahu fikum, lebih dari itu semua adalah bagaimana supaya orang itu ikut kebenaran, ikut Islam. Jangan pernah berpikir ikut kita. Itu yang namanya dakwah. Ikut Islam, ikut kebenaran, jangan ikut saya, itu dakwah. Bukan hanya sekedar bisa berbicara, bisa baca kitab, bisa ada gelar, bisa kadausan. Yang sangat penting di dalam dakwah adalah ikhlas. Orang mau ikut kita, alhamdulillah, ikut kita nggak boleh. Anak mau ikut ustaz enggak. Memang saya mau kamu ikut saya mau ajak kamu kemana. Dan jangan Anda bangga dengan banyaknya pengikut. Anda mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda, "Man kana mubtadiyan falyabtadi biman qad mat, fa innal hayya la tuman alaihi al-fitan." Kalau Anda mau mengikuti, mau meneladani, teladanilah orang-orang yang sudah meninggal. Yang meninggal dalam kebaikan, dalam kesalehan. Karena orang yang hidup selama dia hidup tidak aman dari fitnah. Itu dakwah. Bukan masalah orang bagaimana supaya ikut saya sehingga akhirnya saya berhutang budi. Gimana ya, sudah terlanjur pengikut saya banyak. Mau ngomong kebenaran takut pada lari. Berat di situ. Ini pengikut saya sudah terlanjur banyak, mau menyampaikan kebenaran, mau menyampaikan riba, hukum riba, takut nanti pada lari, akhirnya saya sepi. Mau menyampaikan hukum ini nanti pada lari, akhirnya penuh dengan basa-basi. Dakwah itu lillahi ta'ala. Biarkan orang ikut kebenaran. Karena dakwah adalah tanggung jawab di akhirat. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang mulham, yang selalu mendapatkan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Ucapannya seringkali tidak meleset dari kebenaran. Sahabat yang ditakuti oleh syaitan. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang diomelin istri-istrinya. Jadi wajar, memang begitu kerjanya istri. Begitu mereka mendengar suara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngumpet. Ada suara Umar, salam, assalamualaikum, mereka ngumpet semuanya dari Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ngamuk, ya aduwati anfusihinna, tatajarra'ina ala Rasulillah wa takhafina minni wa takhafna minni. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, punya orang-orang jelek, wahai orang-orang yang jelek, kalian berani lantang berbicara di hadapan Rasulullah tapi sama saya takut. Dengan saya takut kalian berani berkeras di hadapan Rasulullah bicaranya, sementara dengan saya takut.
Semestinya kalau kalian tidak berani pada saya, takut pada saya, pada Rasulullah, lebih kalian takut. Apa dijawab oleh kaum wanita? Anta aghlabu min Rasulillah. Engkau lebih keras daripada Rasulullah. Apa kata Umar? Kata Rasulullah, inna syaitana yafraku minka ya ibn Khattab. Jangankan mereka wanita-wanita istri-istriku ini ya Rasulullah. Umar, setan aja dengar suara kamu ketemu kamu lari. Makanya kalau ada pemimpin yang kalau lagi kampanye jadi samakan dengan Umar, jangan terlalu jauh. Kalau Umar setan ketemu Umar lari, kalau ini dikelilingi setan. Bawa-bawa nama seperti Umar, jangan malu. Nah, setan ketemu Umar takut, ini dikelilingi setan bawa-bawa seperti Umar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Man yastati'u mithla Umar." Ketika dituntut oleh Khawarij di zaman beliau, kenapa Anda tidak memimpin setegas Umar? Apa kata Utsman? Siapa yang mampu memimpin seperti Umar? Itu Utsman. Nah, kadang-kadang orang kampanye terlalu berlebihan. Dan itu kan sama aja merendahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib masih sebanding. Makanya dalam pepatah Arab itu, ama tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna al-'asa amdha min as-sayf. Dalam pepatah Arab dikatakan pedang itu akan jatuh nilainya kalau kamu bandingkan dengan tongkat. Ini pedang lebih tajam daripada tongkat. Ini sama aja merendahkan pedang. Paling tidak kamu katakan pedang ini lebih tajam dari pisau, ya mungkin lah, masih sebanding lah, masih menghargai lah. Nah ini pedang lebih tajam daripada tongkat. Itu sama aja merendahkan namanya. Merendahkan yang dibandingkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membagi harta, beliau berbagi, suka berbagi beliau. Faqultu ya Rasulullah, la ghairu haula'i kanu ahaqqa bihi minhum. Aku berkata, ya Rasulullah, sepertinya selain mereka-mereka ini lebih pantas untuk dikasih. Faqala innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhsh aw yubakhiluni wa lastu bibakhil. Maka Rasulullah SAW menjawab, saya tahu wahai Umar, saya tahu mereka ada yang lebih berhak daripada mereka-mereka ini. Cuma saya tahu mereka ini kalau gak dikasih ngomongnya kotor, mulutnya kasar. Mereka akan mengatakan saya bakhil, saya pelit. Sedangkan saya bukan orang pelit, maka saya kasih. Jadi kadang-kadang kita juga seperti itu, terdesak. Aslinya gak mau ngasih, tapi sudah terlanjur dibilang Pak Haji, aduh, gak ngasih gak enak banget dibilang Pak Haji. Padahal pecinya doang yang putih. Ya. Ada pengamen atau pengemis datang ke rumah dikasih 2.000, melihat apa katanya? Oh, orang Arab masih 2.000. Marah dia. Kenapa begitu? Ya berarti memang orang Arab itu kesannya apa? Nggak pelit. Akhirnya ketika kalau orang Indo kan udah biasa, makasih Pak 2.000. Begitu dikasih 2.000 sama orang Arab, orang Arab pelit. Itu kan secara semestinya itu adalah rekomendasi, berarti memang makanya yang menulis sengit. Jadi Rasulullah SAW kata Umar bin Khattab, saya tahu ya Rasulullah Umar, ada yang lebih berhak daripada mereka ini. Tapi apa? Mereka ini kalau nggak dikasih mulutnya kotor, kasar, dan dia akan mengumbar macam-macam fitnah. Ini berarti apa pelajarannya? Kembali lagi kepada tadi. Jangan pernah kalau memberikan kepada orang itu berarti kamu bakal dipuji orang, enggak, belum tentu. Jangan pernah berharap balasan dari siapapun kalau Anda berbuat baik.
Yang ada kamu akan sakit hati. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Siapa orang yang bakal selalu ridha, bakal selalu tenang, senang, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Dia memberikan kepada orang bukan karena sedang membalas kebaikan, bukan karena mengharap balasan, tetapi illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, semata-mata mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Kamu akan selalu. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla katakan, wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Di antara maknanya adalah wala tu'ti wa tatamanna aktsara minha. Jangan pernah engkau memberikan sesuatu dan mengharapkan imbalan yang banyak, karena kamu akan sakit hati. Itu kan yang terjadi di Indonesia. Kondangan semua di daftar siapa yang kasih amplop. Amplop 500, 5.000. Ntar kalau anak 25 amplopin 2.000 loh. Sakit hati kita ini ya. Akhirnya dendam yang tadinya undangan semestinya mendoakan, semestinya mengharap dan membawa keberkahan. Akhirnya undangan bukan lagi membawa keberkahan, tapi membawa malapetaka, membawa dendam. Ya, sampai ditulis, bahkan ada yang diisolasi. Daftar undangan, gak ditulis nama di amplopnya, tapi ditulis daftar undangan satu persatu, diamplopin, diisolasi sesuai daftar undangan. Jadi ketahuan siapa yang amplopnya tipis, siapa yang amplop kosong, nanti dibalas. Akhirnya bukan lagi momen-momen yang semestinya haru, momen-momen yang semestinya kebahagiaan, tetapi justru momen yang membawa malapetaka. Kenapa sering terjadi kayak gitu? Hanya dendam. Wa la tamnun tastakthir. Kata Allah Azza wa Jalla, dan jangan pernah memberikan orang dengan harapan supaya kamu diberi yang lebih banyak. Saya mau ngamplopin 500 karena sebentar lagi anak saya mau walimahan. Saya tahu ini orang kaya, mesti dia ngamplopin 2 juta. Begitu undangan diwanti-wanti itu datang, itu orangnya itu datang. Dilihat memang ada namanya. Begitu dibuka cuma 500 masuk. Nah, itu kan udah gak benar. Itu ada barakallahu fikum, adat itu benar, tetapi kalau sudah menyelisih syariat diluruskan, bukan ditinggalkan. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ghairu haula'i ahwaju minhum." Ada yang lebih berhak ya Rasulullah. Sebenarnya mereka ini kurang berhak ya Rasulullah. Ada yang lebih butuh, ada yang lebih miskin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innahum khayyaruni. Mereka memberi pilihan kepadaku ya Rasulullah ya Umar, antara saya kasih mereka atau kalau tidak mereka akan ngomong kotor, ngomong kasar. Walastu bibakhilin. Sedangkan saya bukan orang yang bakhil. Lalu saya kasih. Jadi kadang-kadang kita ngasih itu gak plong, gak ikhlas. Tapi kenapa? Takut ini orang ngomong kotor, ngomong kasar. Nah, itu diantara akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga nama baik beliau, menjaga harga diri dan menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan orang lain. Barakallahu fikum. Dan sudah kita lewati ya bahwa al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas yang memberi, tangan di bawah yang meminta. Dan ingat bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, wa hal jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Itu sudah kita lewati itu dalam surat Asy-Syura. Dan balasan kejelekan itu kejelekan yang setimpal. Perhatikan,
Ya, kapan kita ini selalu berniat buruk pada orang, itu yang akan kita dapatkan. Kita selalu jangan sampai ini orang kaya, jangan sampai ini orang dapat kekayaan, jangan sampai itu yang bakal kamu alami nasibmu seperti itu. Kenapa? Jazau sayyi. Anda berniat jahat kepada orang, Allah akan berikan kepada Anda niat jahatnya itu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika anaknya minta wasiat, beliau mengatakan inwi da'iman bis-salah fa innaka 'ala salahin ma dumta nawaita bis-salah. Kata beliau, selamanya kamu jaga niat baikmu, niat baikmu kepada Allah, niat baikmu pada orang, karena selamanya kamu akan baik selama niat kamu selalu baik. Selama niat kamu selalu baik pada orang, selalu niat kamu kepada Allah, kamu akan selalu mendapatkan kebaikan. Tapi kalau sudah niat kamu buruk kepada orang, niat kamu jelek kepada orang, maka tunggu itu yang bakal mendapatkan. Makanya orang hasad, orang iri, orang dendam susah bangkit karena dia selalu berniat jelek pada orang. Apalagi kalau sudah diucapkan. Apalagi kalau sudah diucapkan dalam bentuk doa. Rasul SAW mengatakan bahwa doa-doa yang kita ucapkan pada saudara kita di belakang dia diaminkan oleh malaikat dan dikatakan amin walaka bimithli. Amin, mudah-mudahan doamu kembali kepada kamu sendiri. Dia ucapkan, teringat itu bahwa wajazau sayyi'atin sayyi'atin mithluha. Apa yang kita niatkan, kejahatan apapun yang kita niatkan pada orang tuh, yang namanya kejahatan mesti akan berbalik. Yang namanya uang haram mesti akan ada akibatnya, mesti akan ada efeknya. Itu kalau kita mendapatkan sesuatu dari yang haram, maka jangan pernah merasa tenang, merasa menikmati, karena semuanya akan ada tanggung jawabnya, akan ada urusannya, akan ada hisabnya di akhirat, dan akan ada buntutnya dan akan ada akibatnya di dunia. Barakallahu fiikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.